Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia kita merayakan Paskah atau Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebangkitan Kristus adalah pilar atau dasar dari iman Kristiani kita. Kenapa? Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 sampai 17 bahwa sia-sialah iman kita kalau Kristus tidak dibangkitkan. Jadi apa yang kita rayakan pada hari ini merupakan sebuah pilar, sebuah dasar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa ini adalah hal yang teramat penting dalam kehidupan beriman kita. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah wabah corona yang sedang melanda dunia saat ini, tentu berita Paskah, berita tentang kebangkitan Yesus menjadi spesial bagi kita, menjadi istimewa bagi kita. Kenapa spesial? Kenapa istimewa? Karena setidaknya saya renungkan ada dua alasan penting sehingga menjadikan perayaan Paskah kita pada hari ini itu menjadi spesial, menjadi penting, menjadi istimewa dan berarti. Alasan pertama, saudara-saudara, kenapa Paskah kita hari ini atau pada tahun ini menjadi spesial, menjadi istimewa adalah karena kita merayakannya di tengah-tengah situasi yang sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda dan belum pernah terjadi sebelumnya. Seumur hidup semenjak saya mengenal Tuhan, semenjak saya mengerti banyak hal, baru kali ini saya merayakan Paskah seperti ini. Biasanya kita datang ke gereja bersama-sama, kita bersama-sama bersekutu, kita salam-salaman, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, bersemangat. Tapi kali ini kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing, ibadah secara online. Nah, saudara-saudara, virus corona dengan COVID-19-nya ini telah memaksa kita merubah kebiasaan kita dan gaya hidup kita, termasuk gaya ibadah kita. Kita tidak bisa lagi ke gereja, ke gedung gereja untuk waktu-waktu ini, bukan karena dilarang, bukan karena diancam, bukan karena dianiaya, tapi dalam rangka kerjasama kita untuk mencegah penularannya lebih luas lagi. Kita harus melakukan ibadah di rumah kita masing-masing melalui bantuan internet. Sungguh hal seperti ini memang belum pernah terjadi dalam sejarah. Gereja-gereja, gedung-gedung gereja sepi, termasuk gereja-gereja yang sangat besar sekalipun. Walau ibadah tentunya tetap dilaksanakan ya seperti sekarang ini, saudara-saudara. Jadi ibadah Paskah menjadi spesial kali ini karena kita merayakannya dari rumah kita masing-masing. Tidak seperti Paskah-Paskah di tahun sebelumnya. Saya percaya ada kerinduan di hati kita masing-masing untuk ke gereja, untuk bertemu, untuk saling bersekutu, untuk beramah tamah, untuk menyapa saudara seiman kita. Anak-anak sekolah minggu sebenarnya merindukan, mereka bisa cari telur bersama-sama atau mungkin merayakan Paskah mendapatkan gift atau hadiah Paskah dan lain sebagainya, saudara-saudara. Karena ternyata ibadah seperti ini, online seperti ini dengan Zoom kurang enak juga. Lebih enak tetap ketemu. Jadi ini spesial seperti itu, saudara-saudara. Lalu alasan kedua, kenapa menurut saya ibadah kita kali ini menjadi spesial dalam kita merayakan Paskah adalah karena berita kematian kita dengar setiap hari. Kalau kita baca berita mungkin melalui media sosial dan lain sebagainya, seringkali tampil di layar kita berita-berita tentang kematian. Belum lagi prediksi-prediksi tentang peristiwa ini masih akan terjadi. Ada yang bilang nanti puncaknya mungkin di Indonesia bulan Juli dan lain sebagainya. Yang dilakukan pemerintah mulai dari himbauan social distancing, physical distancing. Sekarang mulai berubah menjadi PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ada yang mungkin
menyampaikan harus lockdown, harus karantina dan lain sebagainya. Orang-orang pada ketakutan, saudara-saudara. Orang-orang pada khawatir, orang-orang pada cemas. Belum lagi orang-orang yang berpenghasilan rendah, mereka berpikir mau bagaimana ini, mau makan dari mana, pemasukan dari mana kalau senantiasa seperti ini, mau sampai kapan begini. Saudara, orang-orang cemas, orang-orang takut, orang-orang khawatir, orang-orang bimbang dengan semua hal yang terjadi saat-saat ini. Orang butuh pengharapan, orang-orang butuh kekuatan, orang-orang butuh kepastian, orang-orang butuh penghiburan. Orang-orang diliputi dan dikejar oleh rasa takut akan kematian. Jadi menurut saya berita Paskah di tahun ini menjadi spesial. Alasan yang kedua, karena Paskah memberitakan tentang Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Yesus yang mengalahkan maut dan memberikan kehidupan, memberikan keselamatan, memberikan pengharapan bagi kita semua. Di tengah-tengah serangan yang setiap hari memberikan rasa takut kepada kita, di tengah-tengah berbagai situasi dan berita-berita yang memberikan rasa gentar dalam hidup kita, berita Paskah, berita tentang kebangkitan Yesus, berita tentang keselamatan, seperti sebuah hujan lebat di tengah-tengah panjangnya musim kemarau. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berdasarkan keistimewaan tersebut, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan tentang Paskah, tentang kebangkitan Kristus. Dan ketika saya renung-renungkan, apa ya yang saya harus sampaikan berkaitan dengan situasi kita saat ini dan dalam rangka perayaan Paskah kita, saya berpikir untuk kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24. Ini kisah tentang kebangkitan Kristus. Lukas pasal 24 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh. Ayat ini juga yang menjadi tema dari Paskah tahun 2020 oleh Persekutuan gereja-gereja di Indonesia, saudara-saudara. Dan karena itu saya rindu untuk kita juga merenungkan firman Tuhan yang sama. Kita baca firman Tuhan ini Lukas pasal 24 ayat 5 sampai 7. Saudara juga di rumah boleh membacanya dengan bersuara bersama-sama. Sekalipun kita berbeda tempat, tapi kita bisa membacanya dengan bersatu hati. Lukas 24 ayat 5 sampai 7 kita baca bersama-sama sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Lukas 24 ini kalau saudara lihat judul perikopnya memang itu kisah tentang kebangkitan Yesus. Dan sedikit cerita, setelah Yesus disalib, subuh minggu pagi-pagi benar, beberapa perempuan itu datang untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Nanti saudara bisa baca kisahnya lebih lengkap dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Tapi poin kita di ayat 5 sampai ayat 7 tersebut. Dan ketika mereka datang ke kuburan Yesus untuk merempah-rempahi tubuh atau mayat Yesus, batu sudah terguling. Tidak ada siapa-siapa di dalam kubur itu. Lalu ada muncul dua orang yang digambarkan pakaiannya itu berkilau-kilauan, dan itu ditafsirkan sebagai malaikat. Walaupun dikatakan di situ ada dua orang muncul, tapi sebenarnya itu bicara tentang malaikat. Nah, berkenaan dengan itu, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini yang bisa menjadi pesan Paskah bagi kita di tengah-tengah situasi yang spesial seperti yang sekarang ini? Setidaknya saudara-saudara ada dua hal penting di sini yang saya akan dasarkan pada perkataan dari dua malaikat yang muncul pada peristiwa kebangkitan Yesus kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus yang menjadi saksi-saksi mata awal dari kebangkitan Yesus.
Jadi dari perkataan malaikat ini kita akan mendapatkan 2 poin penting di sini berkaitan dengan pesan Paskah kita pada hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, pesan Paskah yang perlu kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini, pada hari ini menurut saya adalah yang pertama, jangan mencari kehidupan di dalam kematian. Jangan mencari kehidupan di dalam kematian. Nah, kebenaran ini saya dapatkan tentunya dari ayat 5. Waktu Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, yang banyak menafsirkan itu sebagai Bunda Maria sendiri, karena yang hidup di antara orang mati. Menurut saya, saudara, perkataan malaikat tersebut seperti sebuah pernyataan sindiran sekaligus pertanyaan retoris atau pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena semua sudah tahu jawabannya. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Seolah-olah malaikat itu ingin mengatakan seperti ini. Kamu salah kalau kamu mencari Yesus di kuburan. Wong dia hidup kok. Dia tidak mati. Mengapa mencari dia yang hidup di antara orang mati? Nggak akan ketemu. Kira-kira seperti itu waktu saya merenungkan firman Tuhan ini. Saudara, mereka salah jika mereka mencari Yesus di antara yang mati. Yesus tidak ada di kuburan. Ia tidak seperti pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh agama manapun di dunia ini yang ketika mereka mati kuburannya masih ada sampai sekarang dan tidak ada satu kisah pun yang mencatat mereka bangkit. Tapi Yesus berbeda. Kuburan Yesus memang masih ada sampai sekarang, puji Tuhan. Bagaimana saudara tahu, Januari kemarin saya pergi ke Israel, saya masuk ke kuburan itu dan tour guide menceritakan bahwa kuburan itu sebenarnya kuburan baru, tidak akan pernah digunakan atau belum pernah digunakan seperti itu. Dan menurut tour guide saya itu bahwa Yusuf Arimatea yang punya kuburan itu sebenarnya menyiapkan kuburan itu untuk dirinya. Karena dia orang kaya, sudah siapkan segala sesuatu. Tapi karena dia mengasihi Yesus, dia pinjamkan kuburan itu untuk dipakai oleh Yesus. Karena dalam tradisi orang Israel, saudara-saudara, ketika seseorang meninggal seperti itu, maka dia akan ditaruh di sebuah tempat, di sebuah gua atau bagaimana. Lalu kemudian saudara-saudara dibiarkan beberapa bulan sampai jenazahnya membusuk. Lalu kemudian setelah beberapa lama sudah tinggal tulang belulang, maka jenazah atau tulang belulang tersebut akan dipindahkan ke sebuah kubur batu baru dikubur. Jadi Yusuf Arimatea memang sebenarnya meminjamkan kuburan itu kepada Yesus. Yang tujuannya nanti setelah tinggal tulang belulang mungkin ya sudah dipindahkan baru bisa dipakai lagi. Tapi sejarah mencatat akhirnya kuburan itu memang tidak pernah dipakai lagi karena Yusuf Arimatea dan juga orang-orang Israel sangat menghormati tempat tersebut sebagai tempat di mana Yesus pernah terbaring, namun tidak mati, dalam arti tidak terus-menerus mati. 3 hari kemudian dia bangkit. Kubur itu tidak pernah benar-benar menjadi kuburan Yesus. Karena Yesus hanya terbaring di situ beberapa lama saja. Ia hidup. Ia bangkit, ia tidak mati, jangan cari dia di antara orang mati.
Apa pelajaran yang kita bisa petik dari kebenaran ini, saudara-saudara? Bagi saya, di tengah-tengah situasi kita sekarang ini, adalah sangat penting bagi kita untuk memahami situasi kita dengan baik dan berusaha menerapkan iman kita di dalamnya. Setiap hari-hari ini, belakangan ini, beberapa bulan ini, kita mendengar berita kematian. Setiap hari kita mendengar berita yang meresahkan, berita yang menakutkan. Informasi tentang COVID-19 beredar di mana-mana, enggak di TV, enggak di media sosial, enggak ketika kita bertemu dengan orang yang dibicarakan ya tentang itu juga. Semua tentang COVID-19. Dan seolah-olah setiap kali kita mendengar berita itu menebarkan teror di dalam diri kita. Menebarkan ancaman. Seperti virus itu sendiri, virus ketakutan menyebar di antara banyak orang. Orang-orang menjadi takut, orang-orang menjadi cemas, orang-orang menjadi khawatir, orang-orang menjadi bimbang, bahkan tidak sedikit yang panik. Lalu kita harus bagaimana? Saudara-saudara, sebagaimana firman Tuhan hari ini, jangan cari kehidupan di dalam kematian. Artinya, kita boleh waspada terhadap corona. Kita boleh update berita tentang corona. Kita boleh mengetahui berapa korban yang sudah jatuh, berapa yang terinfeksi. Karena setiap hari memang pemerintah Indonesia mengupdate itu. Kita boleh tahu sudah sejauh mana penyebarannya, seberapa banyak korbannya. Tapi jangan biarkan hal-hal tersebut merusak iman kita, merusak keyakinan kita, menggoncangkan keteguhan beriman kita kepada Kristus. Jangan cari kehidupan di tengah kematian. Jika kita ingin berhasil melalui semua ini, maka kita harus mencari kekuatan, mencari penghiburan, mencari sukacita, mencari pengharapan. Di mana kita bisa mendapatkannya? Tentunya jangan cari kemana-mana, saudara-saudara. Semua orang bingung sekarang. Bahkan ahlinya para ahli pun bingung. Bahkan para dokter pun bingung. Orang-orang pintar bingung. Orang-orang kaya, orang-orang miskin semua bingung. Negara maju, negara berkembang, negara miskin semua bingung. Kemana kita harus mencari jawaban atas apa yang terjadi sekarang, atas kapan ini semua berakhir, atas bagaimana kehidupan selanjutnya. Kemana kita harus mencari? Tentu saja sebagai hamba Tuhan saya boleh katakan bahwa kita harus mencarinya kepada Tuhan dan firman-Nya. Hanya di dalam Dia ada kehidupan, hanya di dalam Dia ada pengharapan, hanya di dalam Dia ada kekuatan, ada sukacita. Boleh saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 16. Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11. Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11. Kita baca sama-sama juga firman Tuhan ini. Ya, sekalipun saudara di rumah, saya di sini, kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Ayat 8 sampai ayat 11 Mazmur 16. 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara, sudah saatnya kita beralih kepada Tuhan. Sudah saatnya kita mencari Tuhan. Sudah saatnya kita mencari kehidupan. Selama ini mungkin kita terlalu sibuk dengan dunia ini. Terlalu silau dengan dunia ini. Terlalu mengejar dunia ini. Terlalu ingin mencapai pencapaian-pencapaian yang bersifat duniawi. Tidak ada yang bisa menyadarkan kita mungkin selama ini bahwa hidup
di dunia ini rentan, penuh resiko, gampang berubah, gampang hancur, gampang binasa. Kita mengejar dan menumpuk harta dunia. Kita mengejar kesenangan dunia, kita mengejar pencapaian dunia. Kita nggak peduli dengan orang lain, bahkan kita nggak peduli dengan Tuhan. Dan itu kita lihat di mana-mana dilakukan semua orang. Kita seolah-olah seperti mencari kehidupan di antara kematian. Lalu COVID-19 datang. COVID-19 menyadarkan kita. Kehadirannya membuat kita tersadar betapa ternyata kita yang selama ini sering merasa hebat, sering merasa kuat, sering merasa mampu, sering bahkan merasa bisa tanpa Tuhan. Tersadar bahwa ternyata kita ini lemah, bahwa ternyata kita ini rentan, bahwa ternyata kita ini nggak berdaya oleh virus yang tidak kelihatan oleh mata. Ternyata semua orang, mau dia besar, mau dia kecil, mau dia kaya, mau dia miskin, mau badannya kekar, mau badannya kurus, mau dia tinggal di negara maju, mau dia tinggal di negara berkembang atau negara miskin, ya ternyata kita semua itu rentan terhadap bahaya. Ternyata kita rentan terhadap penyakit ini. Ternyata kita juga punya ketakutan. Kita pikir selama ini kita orang paling berani, paling hebat. Ternyata kita juga punya rasa tidak berdaya. Kita yang selama ini merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa. Apalagi kalau kita lihat status kita. Kalau kita lihat pencapaian kita, kalau kita lihat harta kita, uang kita, kalau kita lihat gelar kita, pendidikan kita. Kemudian tersadar bahwa sesungguhnya kita tidak sehebat yang kita bayangkan. COVID-19 menyadarkan kita. Serangan dan wabah yang terjadi seolah-olah berkata kepada kita, kau tahu apa yang paling berarti? Bukan hartamu, bukan gelarmu, bukan statusmu. Semua itu nggak bisa melindungimu dari seranganku. Kira-kira begitu kata COVID-19. Gelar kita nggak bisa mengcover melindungi kita dari virus ini, saudara-saudara. Harta kita nggak bisa mengcover melindungi kita dari virus ini. COVID-19 menyadarkan kita ternyata yang terpenting itu adalah rumah, keluarga kita, kepedulian kita terhadap sesama, persekutuan kita dengan sesama, dan tentunya iman kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Itulah yang penting dalam hidup ini ternyata. Karena COVID-19 menyebabkan kita harus berdiam di rumah, kita harus berinteraksi dengan keluarga kita, kita punya banyak waktu untuk membangun hubungan dengan mereka, dengan Tuhan. Ternyata itu yang penting. Itu yang bisa melindungi kita dari penyebaran COVID ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui perayaan Paskah di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita menata ulang hidup kita. Mereview ulang tujuan hidup kita, mengoreksi kembali sikap hidup kita, apa yang kita cari selama ini. Jika kita mencari kehidupan, jangan cari di antara kematian, jangan cari di antara hal-hal yang bersifat kedagingan dan duniawi. Itu semua tidak bisa menjamin kehidupan dan keselamatan kita. Carilah pada Yesus, datang padanya, bangun persekutuan dengan Dia, minta perlindungan padanya. Maka kehidupan akan menjadi bagian kita. Kekuatan akan menjadi bagian kita. Semangat akan menjadi bagian kita. Pengharapan akan kita miliki. Jangan cari kehidupan di dalam kematian. Cari Yesus. Cari keselamatan, pertolongan, perlindungan daripadanya. Itu yang pertama, saudara-saudara. Dan yang kedua, pesan Paskah sesuai dengan perkataan dua malaikat kepada para saksi mata kebangkitan Yesus. Yang kedua ada di ayat yang ke-6. Dan dari situ saya simpulkan satu hal lagi berkaitan dengan apa sih yang kita bisa pelajari di hari Paskah ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, di ayat yang ke-6, atau dari ayat yang ke-6, saya simpulkan begini. Jangan mencari Tuhan di tempat yang salah. Jangan mencari Tuhan di tempat yang salah.
Di ayat 6, malaikat itu berkata, melanjutkan perkataannya, bahwa Yesus tidak ada di situ. Yesus tidak ada di kuburan itu, karena ia sudah bangkit. Di ayat 6 bagian A dikatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Saudara, sungguh mereka salah tempat jika mereka mencari Tuhan Yesus di kuburan itu. Bukankah Yesus sendiri sudah pernah mengatakan sebelumnya kepada mereka bahwa ia akan disalibkan tapi akan dibangkitkan pada hari yang ketiga? Itu di ayat 7. Di ayat yang ke-6 dan ke-7, malaikat itu bilang begini, saya bacakan sekali lagi saudara-saudara. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang bagus. Tentang apa? Nggak tahu, lucu. Yang saya ingat cuma lucunya saja. Saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen juga yang mungkin seperti itu. Khotbah yang menyenangkan, khotbah yang enak, wah senang. Tapi khotbah yang mungkin keras, walaupun benar. Khotbah yang mungkin tegas, walaupun benar. Seringkali kita tutup telinga atau kita tidak mau tahu. Kita hanya mau memahami firman Tuhan sesuai dengan yang kita selera atau sesuai dengan yang kita pahami. Akibatnya apa? Akibatnya tentu saja kita sering salah paham tentang Tuhan dan firman-Nya. Kita menjadi tidak mengerti, tidak paham firman Tuhan seperti yang Dia mau. Padahal sudah dinyatakan di dalam firman-Nya. Padahal sudah ada di dalam firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu mungkin mengacu kepada sesuatu hal yang Tuhan ingin untuk kita semua pahami dan hidupi. Kurang lebih seperti itulah yang dialami para murid dalam kisah ini, saudara-saudara. Yesus sudah pernah menyatakan kepada mereka sebelumnya bahwa Yesus akan disalib dan pada hari ketiga ia akan bangkit.
Namun mereka mungkin kurang ingat. Mereka mungkin kurang paham. Mereka mungkin kurang memperhatikan perkataan Yesus tersebut. Padahal Yesus sudah pernah ngomong itu beberapa kali. Sehingga mereka berpikir Yesus masih mati. Mereka berpikir mereka perlu datang untuk merempah-rempahi jenazah Yesus. Memang saudara, tentunya ketika mereka datang untuk merempah-rempahi jenazah Yesus tersebut, itu merupakan ungkapan kasih mereka. Itu sesuatu hal yang baik. Tapi dari kisah ini kita belajar, mereka salah tempat. Mereka salah mencari Yesus di kuburan. Tuhan tidak tinggal di kuburan. Karena dia sudah bangkit. Jangan salah paham saudara-saudara. Masalahnya bukan di kuburannya. Bukan soal mereka nggak mungkin bisa bertemu Tuhan Yesus di kuburan. Bukan di situ poinnya. Dimanapun Tuhan bisa ditemui. Karena ia memang berkuasa. Dia maha kuasa. Dia maha hadir. Masalahnya adalah mereka tidak mengerti firman Tuhan yang telah Yesus sampaikan sebelumnya, bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Saudara, seberapa sering kita seperti itu? Kita mencari Tuhan, tanda kutip ini, di tempat yang salah. Maksudnya, kita mencari Tuhan sesuai selera kita. Sesuai pemahaman kita belaka. Sesuai keinginan kita, sesuai maunya kita, sesuai pemikiran kita. Kita mencari Tuhan tidak dengan memperhatikan firman-Nya. Kita mencari Tuhan tidak dengan berdasarkan firman-Nya. Akibatnya tentu saja tidak baik. Akhirnya kita akan salah. Akhirnya kita tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Akhirnya iman kita tidak terbangun. Iman kita tidak bertumbuh. Karena kita mencari Tuhan sesuai dengan selera kita. Sesuai dengan pemahaman kita belaka. Lalu pertanyaannya, di mana kita harus mencari Tuhan? Bagaimana kita harus mencarinya? Jawabannya tentu luas saudara kalau ditanya di mana kita harus cari Tuhan. Bagaimana mencarinya? Tapi saya mau batasi fokus pada konteks firman Tuhan yang kita baca renungkan pada hari ini. Di mana kita harus mencari Tuhan dan bagaimana? Saya ingin mengajak kita kembali kepada firman-Nya. Kita harus mencari Tuhan di dalam firman-Nya. Di dalam persekutuan dengannya. Dan kita harus sungguh-sungguh melakukannya. Hal ini terutama cocok saudara-saudara jika dikaitkan dengan kondisi kita sekarang ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa ke tempat-tempat umum dengan bebas seperti sebelumnya, sehingga ibadah kita dilaksanakan secara online di rumah-rumah seperti sekarang. Salah? Tidak ada yang salah. Sangat tidak salah. Justru dari keadaan yang seperti ini beribadah tidak ke gereja tapi dari rumah, kita belajar bahwa Tuhan tidak dibatasi hanya di dalam gedung gereja. Ia ada di dalam hati setiap kita, ada di dalam hidup setiap kita. Karena itu dia bisa hadir di rumah kita. Saat kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh di rumah kita, seperti yang kita lakukan saat ini. Ia ada, Ia hadir. Kita dapat berjumpa dengan Dia. Kita dapat mengalami kebangunan rohani. Kita dapat mengalami pembaharuan. Karena yang terutama bukan tempatnya, tapi hatinya. Untuk apa misalnya kita datang ke gereja, ke gedung gereja, tapi hati kita tidak kita bawa ke situ. Hati kita mungkin ada di mall. Hati kita mungkin ada di masalah kerjaan yang belum tuntas. Tentu sekalipun kita ada di gedung gereja beribadah tapi hati kita tidak ada di situ, maka kita nggak akan berjumpa dengan Tuhan. Tapi beribadah di rumah, meskipun melalui cara seperti sekarang ini online,
Tapi kita masih bisa bertemu dengan Tuhan ketika kita melakukannya sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena memang Ia ada di dalam hidup kita. Karena itu saya percaya saudara-saudara, rumah kita bisa menjadi rumah doa. Rumah kita bisa menjadi rumah pujian dan penyembahan. Rumah kita bisa menjadi rumah ibadah ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Saat-saat seperti ini adalah saat yang tepat untuk berjumpa dengan Tuhan di rumah kita. Dulu mungkin karena kesibukan kita jarang bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya di rumah. Kita juga mungkin jarang bersekutu dengan anggota keluarga kita di rumah. Sekarang dengan kondisi seperti ini, di mana kita semua harus stay at home, bukankah kita punya banyak waktu untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya? Kita sekarang punya banyak waktu untuk berdoa. Kita sekarang punya banyak waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana tidak, seharian kita di rumah. Dan bukan cuma sehari 2 hari, sudah mau beberapa minggu. Jadi situasi seperti ini bisa dibilang adalah a blessing in disguise. Berkat di tengah kesukaran, kira-kira begitu. Karena melalui kesukaran yang ada saat ini, kita jadi punya waktu untuk membangun iman kita melalui persekutuan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari mencari Tuhan di tempat yang benar dengan cara yang benar. Rumah kita adalah tempat yang benar untuk mencari Tuhan dalam situasi-situasi seperti ini. Jangan tunggu wabah ini berakhir dulu, baru kita mencari Tuhan. Jangan tunggu segala sesuatunya selesai dulu, baru saya mau cari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukannya. Karena sekaranglah masa-masa di mana kita sangat membutuhkan Tuhan. Saya berpikir kalau keadaan seperti ini tidak membuat kita mencari Tuhan, saya nggak tahu keadaan seperti apa lagi yang bakalan mampu membuat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saat seperti ini tidak membuat kita merasa kita membutuhkan Tuhan, harus sesusah apa lagi kita, harus semengerikan apa lagi kejadian yang menimpa hidup kita, baru kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Carilah Dia. Karena di dalam Dia ada pengharapan baru. Orang-orang yang mencari Tuhan pasti mendapat kekuatan baru. Sebagai penutup, saudara-saudara, Paskah adalah momen sangat spesial dalam iman kita, iman Kristiani kita. Karena di saat ini kita memperingati penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus yang mengalahkan maut. Semua terjadi adalah dalam rangka menyelamatkan kita. Yesus melakukannya dengan tulus, bukan karena Ia tidak berdaya, apalagi terpaksa. Tapi Dia melakukannya karena kerelaan untuk berkorban bagi kita. Dia rela mati bagi kita. Namun Ia tidak hanya mati, Ia telah mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa atas Yesus. Kebangkitannya menjadi sebuah pelajaran penting bagi saya dan saudara, bahwa atas semua yang terjadi di dalam kehidupan Yesus, bahkan termasuk kematiannya dengan cara yang sadis di kayu salib, semua ada di dalam kontrolnya. Ia memegang kendali seluruhnya atas semua yang terjadi atas kehidupannya. Jadi Yesus bukan korban, Dia kurban. Kalau korban seolah-olah tak berdaya dalam bahasa Indonesia, tapi kalau kurban itu seperti menyerahkan diri secara sukarela. Sekalipun Dia disalib, mati dengan cara hina, tersiksa, menderita sedemikian rupa, sesungguhnya Dia mengalaminya bukan karena tak berdaya, tapi karena dengan rela melakukannya.
Sesungguhnya dia memegang kendali atas semua yang terjadi. Dia tidak lepas kontrol atas semua yang terjadi atas kehidupannya. Dari sini kita belajar saudara-saudara sekaligus beriman percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, semua tetap ada dalam kendali Tuhan. Sekalipun kelihatannya kacau, sekalipun kelihatannya kok mengerikan, tetaplah percaya bahwa semua tetap ada dalam kontrolnya Tuhan. Ia tetap memegang kendali atas semua yang terjadi hari-hari ini. Karena itu kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh menjadi lemah. Karena selalu ada harapan di dalam Yesus. Apalagi di dalam Yesus yang bangkit.